Selamat pagi teman-teman mahasiswa, salam sehat untuk kita semua. Dan saya ucapkan selamat pagi Sugiyoto Namo Buddhaya. Dan pada pertemuan kita kali ini, pertemuan kelima, kita akan belajar dan mengurai tentang usia makhluk-makhluk. Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Bumi 31, dan kali ini kita akan mengurai secara detail mengenai usia makhluk-makhluk. Teman-teman mahasiswa, seperti kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita atau di bumi ini terdapat sebanyak 31 alam kehidupan, yang mana masing-masing alam kehidupan ini memiliki dimensi, ruang, dan waktu yang berbeda-beda. Dan salah satunya, masing-masing daripada alam tersebut memiliki usia yang berbeda-beda. Semakin tinggi alam tersebut, maka usianya akan semakin lama atau semakin panjang. Nah, pembahasan kita kali ini kita mulai dari yang pertama, yaitu usia makhluk dewa dalam Catumharajika Bumi. Khususnya Winipatika Asura dan Wemanika Peta yang menjadi Bhumata Dewata atau dewa yang berdiam di atas tanah dan pohon. Nah, kelompok ini menjadi dewa tingkat rendah dan tidak memiliki batas usia. Hal tersebut dapat diuraikan bahwa makhluk-makhluk yang berdiam di alam ini atau hidup di alam ini, batas usianya ditentukan oleh karma masing-masing daripada makhluk-makhluk tersebut. Yang kedua adalah Dewa Catumharajika Bumi tidak termasuk dewa tingkat rendah. Memiliki batas usia 500 tahun surgawi atau disingkat dengan TS, tahun surgawi. Jika dibanding dengan tahun manusia, maka sama dengan 9 juta tahun manusia. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 1 hari 1 malam di alam Dewa Catumharajika sama dengan 50 tahun di alam manusia. Yang kedua, 30 hari 30 malam di alam dewa atau 1 bulan di alam dewa, yaitu 50 kali 30 sama dengan 1500 di alam manusia. Jadi 1 bulan di alam Dewa Catumharajika adalah 150 tahun di alam manusia. Yang ketiga, 12 bulan alam dewa atau 1 tahun alam dewa, yaitu perhitungannya adalah 1500 kali 12 sama dengan 18.000 tahun alam manusia. Jadi 1 tahun di alam Dewa Catumharajika adalah 18.000 tahun di alam manusia. Kemudian yang keempat adalah 500 tahun surgawi sama dengan 9 juta tahun di alam manusia. Itu perhitungannya adalah 18.000 kali 500 sama dengan 9 juta tahun manusia. Nah, demikian perbedaan usia antara manusia dengan alam surga dewa Tawatimsa. Yang selanjutnya adalah Dewa Tawatimsa memiliki usia 1000 tahun surgawi. Alam ini 1 hari 1 malam sama dengan 100 tahun alam manusia, yaitu 1000 tahun surgawi sama dengan 36 juta tahun di alam manusia. Kemudian selanjutnya di alam Dewa Yama memiliki usia 2000 tahun surgawi. Jadi makhluk-makhluk di alam Dewa Yama usianya adalah 2000 tahun surgawi. Di alam ini 1 hari 1 malam sama dengan 200 tahun di alam manusia. Selanjutnya adalah usia makhluk-makhluk dewa yang berada di alam Dewa Tusita, yaitu memiliki usia 4000 tahun surgawi. Di alam ini 1 hari 1 malam sama dengan 500 tahun di alam manusia. Dan selanjutnya adalah di alam surga Dewa Nimanarati memiliki usia 8000 tahun surgawi.
Sehingga 1 hari 1 malam di alam surga Nimanarati ini adalah sama dengan 800 tahun di alam manusia. Kemudian yang ketujuh adalah alam Dewa Paranimita Wasawati Bumi, yaitu memiliki usia sebanyak atau sepanjang 16.000 tahun surgawi, yang mana 1 hari 1 malam di alam Dewa Paranimita Wasawati ini adalah sama dengan 1600 tahun di alam manusia. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas tentang usia makhluk yang berada di alam Brahma. Teman-teman mahasiswa, hitungan usia Brahma bukan lagi menggunakan hitungan juta atau miliar tahun atau tahun surgawi seperti yang makhluk-makhluk yang hidup pada alam Sugati Bumi 7. Namun di alam Brahma ini usia makhluk-makhluk dihitung dengan hitungan kapa, dan kapa ini lebih panjang daripada tahun surgawi. 1 kapa lamanya dapat diumpamakan dengan 1 kotak berukuran 1 mil kali 1 mil kali 1 mil atau 1 mil kubik, dan diisi sampai dengan penuh dengan biji wijen yang kecil-kecil itu ya. Kemudian setiap 100 tahun sekali kotak tersebut diisi dengan 1 biji wijen tersebut. Atau analoginya adalah 1 kapa itu lamanya dapat diumpamakan dengan 1 buah batu karang berukuran 1 mil kali 1 mil kali 1 mil atau 1 mil kubik. Dan setiap 100 tahun sekali batu karang tersebut digosok dengan kain sutra sebanyak 1 kali. Bila batu karang tersebut habis terkikis kain sutra tersebut, nah itulah disebut dengan 1 kapa atau masa dunia. Jadi teman-teman mahasiswa bisa bayangkan, atau kita semua bisa bayangkan, saking lamanya usia makhluk-makhluk yang berada di alam Brahma ini, maka kebanyakan atau kadang-kadang manusia mengatakan bahwa makhluk Brahma atau alam dewa itu adalah kekal karena begitu panjang dan lamanya usia makhluk-makhluk di alam ini. 1 Asankhya Kapa atau Aka sama dengan 1000 kapa, dan 1 Mahakapa atau MK sama dengan 1 Asankhya Kapa. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas usia makhluk-makhluk di alam rupa Brahma, di mana alam rupa Brahma atau rupa bumi ini terdiri dari 16 alam. Kita mulai dari alam yang paling bawah, yaitu Brahma Pari saja memiliki usia 1/3 Asankhya Kapa. Kemudian yang kedua adalah Brahma Purohita memiliki usia 1/2 Asankhya Kapa. Kemudian Mahabrahma memiliki usia 1 Asankhya Kapa. Brahma Paritaba memiliki usia 2 Mahakapa. Kemudian Brahma Paritasubha memiliki usia 4 Mahakapa. Brahma Basara memiliki usia 8 Mahakapa. Brahma Paritasubha memiliki usia 16 Mahakapa. Brahma Apamanasubha berusia 32 Mahakapa, dan Brahma Subhagina memiliki usia 64 Mahakapa. Brahma Wihapala berusia 500 Mahakapa, dan Brahma Asanyasata memiliki usia yang sama, yaitu 500 Mahakapa. Brahma Awiha berusia 1000 Mahakapa. Brahma Atapa berusia 2000 Mahakapa. Brahma Sudasa berusia 4000 Mahakapa, dan Brahma Sudasi berusia 8000 Mahakapa. Kemudian Brahma Akanita memiliki usia 16.000 Mahakapa. Selanjutnya kita akan mengurai tentang usia makhluk-makhluk di alam arupa Brahma atau arupa bumi. Alam arupa Brahma terdiri dari 4 alam, yaitu Akasanancayatana berusia 20.000 Mahakapa. Kemudian Vinyananchayatana berusia 40.000 Mahakapa. Akincanayatana berusia 60.000 Mahakapa, dan Newasanyayatana adalah alam yang tertinggi, yaitu berusia 84 Mahakapa.
Teman-teman mahasiswa, demikianlah uraian mengenai usia makhluk-makhluk. Semoga dengan mempelajari materi ini menjadikan kita semua menjadi manusia yang memiliki pandangan yang lebih luas. Ketika kita dapat memahami betapa luas alam semesta ini, khususnya mengenai perbedaan usia makhluk-makhluk, kita dapat menyikapi setiap gejala-gejala, setiap fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita yang terkadang dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal. Namun, dengan memahami hakikat alam semesta ini, maka kita akan menjadi manusia yang lebih bijaksana, tidak kagetan, tidak gumunan, dan sebagainya. Sebagai contoh tentang adanya alam-alam lain, hantu penampakan, dan lain sebagainya. Kemudian mengapa ada makhluk yang mengetahui sejarah nenek moyang kita dari beberapa generasi sebelumnya yang kita tidak tahu. Karena hal tersebut adalah suatu hal yang wajar karena adanya perbedaan usia manusia dengan para dewa. Dan sebagai refleksinya adalah kita hendaknya belajar mulai mengikis pandangan salah tentang kehidupan ini, tentang makhluk-makhluk yang kekal, misalnya seperti di dalam Brahma Nimantanika Sutta, salah satunya ya, tentang Brahma Baka yang mengenai kesalahan berpikir daripada Brahma Baka yang menyatakan bahwa di sini adalah kekal kepada Sang Buddha. Dan karena begitu panjang usia daripada makhluk-makhluk Brahma ini, sehingga para makhluk Brahma itu sendiri pun tidak mengetahui kapan ia muncul atau terlahir dan kapan ia mati atau lenyap, sehingga mereka semua menganggap bahwa di sini adalah kekal. Sebuah pemahaman yang harus kita letakkan bersama adalah bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti dicengkeram oleh hukum tilakana. Tidak kekal atau tidak ada yang kekal, menderita dan tanpa inti. Dan satu hal yang terpenting dari pemahaman mengenai Bumi 31 dan usia makhluk-makhluk adalah bahwa kita manusia hanya memiliki usia yang sangat singkat. Waktu kita hanya sedikit jika dibandingkan dengan usia makhluk-makhluk yang berada di alam dewa. Dan dengan usia yang kita miliki saat ini, maka sebaiknya kita maksimalkan waktu yang tersisa ini dengan hal-hal yang positif sesuai dengan sabda Sang Buddha. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan dan sucikan hati dan pikiran, mumpung masih ada waktu.